Oke, hari ini kita akan lanjut di materi tentang tripod. Nah, tripod ini sendiri apa? Tripod ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah kaki tiga kayak gitu. Bukan minuman penyegar ya, kaki tiga. Tapi tripod ini fungsinya adalah untuk menaruh HP atau kamera atau handycam, camcorder ataupun kamera profesional supaya dapat still berdiri dan mengambil gambar. Membantu untuk proses steady shoot untuk mengambil gambar. Nah, tripod ini sendiri ada banyak macam dan banyak ukuran. Secara umum tripod ini ada dua, tripod untuk foto dan tripod untuk video. Secara ukuran tripod ini banyak sekali. Jadi ada yang memang untuk penggunaan mobile, ada yang penggunaan casual, juga ada yang untuk penggunaan profesional. Nah, di sini untuk yang pertama kali ini saya akan jelaskan dan kasih tahu jenis-jenis tripod ya. Yang pertama adalah tripod mini. Ini mini tripod. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya ini sebenarnya untuk lebih sering saya pakai untuk handle. Jadi di atasnya bisa ditaruh kamera mini cam, mirrorless juga masih bisa, kamera pocket bisa, ataupun pakai holder smartphone untuk menaruh HP seperti itu. Nah, kelebihan dari tripod ini yang pertama compact banget, dikantongin pun bisa. Yang kedua juga dia bisa fleksibel sebenarnya, dipanjangin sampai segini. Dan tripodnya ada di bawah ini. Di pegangannya kalau dibuka dia jadi tripod. Oke, di atasnya ada ball head dan bisa disesuaikan. Nah, ya seperti tadi, keunggulannya adalah tripod ini mudah dibawa, tapi ya sangat terbatas. Nggak bisa kita taruh terus setinggi badan orang atau setinggi orang duduk, nggak bisa, karena ini paling 20 cm aja panjangnya kalau dibuka semuanya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah mobile tripod. Jadi kalau kalian suka traveling, pergi, terus solo traveling terutama, penting untuk kalian bawa ini. Ukurannya juga nggak besar-besar sekali, tapi dia bisa cukup panjang. Jadi kalau misalnya dilihat ya, dia bisa setinggi badan saya, mungkin ini 80 cm lalu, dan dia bisa di atas lagi seperti itu. Jadi cukup panjang. Jadi kalau berdirikan mungkin 1,2 meter panjangnya. Nah, kelebihan dari tripod ini sama seperti tripod mini tadi, mobile, ringkas banget. Jadi ini bisa masuk. Kalau kita backpacker masih bisa masuk. Terus kalau misalnya nggak muat di tas pun bisa digantung. Seperti itu. Kualitasnya juga rata-rata tripod seperti ini nih, kualitasnya oke. Nah, tripod seperti ini kalau tadi tripod mini dia pakai ball seperti ini. Kalau tripod ini lebih umum. Jadi dia memang pakai kuncian-kuncian seperti itu. Jadi ini kunci untuk kanan kiri untuk panning. Kalau kita kunci dia diam. Nah, ini kunci untuk tilting. Ini kuncinya. Ini roda untuk mengencangkan screw. Nah, dua tripod ini biasa dipakai untuk foto atau still video. Jadi fungsinya adalah kita taruh dan kita rekam kayak gitu. Nah, ada yang lain lagi.
Nah, berikutnya kita akan masuk ke salah satu contoh tripod video. Nah, tripod video ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk jadi tripod foto. Nah, tripod foto belum tentu bisa dipakai untuk jadi tripod video, tapi tripod video pasti bisa dipakai untuk jadi tripod foto. Nah, salah satu contohnya adalah yang ini. Jadi, kalau bisa dilihat ya, ini adalah contoh tripod yang kalau saya bilang ini ukurannya medium lah. Standar tripod itu seperti ini. Tripod standar itu seperti ini. Ya, ini mereknya Slick. Nah, tripod ini kenapa saya bilang ini bisa jadi tripod video? Karena ada gagangnya ini. Jadi gagangnya ini bisa kita fungsikan untuk kalau misalnya kita ambil video untuk menggerakkan kamera. Jadi ini penting untuk sebuah tripod video. Tripod video pasti punya gagang seperti ini. Nah, bisa dipakai untuk foto nggak? Ya bisa. Jadi balik lagi seperti fungsi dua tripod yang sebelumnya tadi. Nah, tripod yang seperti ini dan seri-seri ke atas, seri-seri di atasnya biasanya punya ini apa namanya? Kita ngomongnya shoe, ada yang ngomongnya kaki, ada yang ngomongnya tatakan tripod kayak gitu. Whatever. Tapi ini yang akan kita masukkan ke kamera. Misalnya kita pakai sebuah kamera, kita scroll kameranya masuk di sini, lalu baru dari situ masuk ke tripod seperti itu. Cara pengunciannya biasanya juga simple sih kayak gini. Kalau untuk tripod yang jenis seperti ini ya. Nah, tripod ini bisa sepanjang apa? Panjang, cukup panjang. Mungkin 1,5 meter. Ini juga bisa ditinggiin lagi. Oh, bentar. 1,7 meter ya. Jadi kalau seperti ini posisinya 1,5 meter, tapi kalau bisa dipanjangin lagi mungkin bisa jadi 1,7 meter. Nah, tripod seperti ini kalau tadi cara memanjangkannya itu kalau ini tinggal ditarik aja, terus kita tinggal kalau di tripod yang mobile biasanya diputar, terus putar ke sini buka, putar ke sini kunci kayak gitu, putar buka terus ini, terus putar ini terus kunci. Kalau yang ini dia ada kuncinya. Sudah tutup, dia fix ya. Nah, untuk harganya tripod yang seperti ini harganya sangat variatif. Bisa didapatkan dengan harga paling murah 100 ribuan, bahkan di beberapa e-commerce itu jual di bawah 100 ribu. Tapi saya sarankan kalau misalnya memang untuk pemakaian, terutama pemakaian yang cukup jangka menengah dan kepanjang, beli yang agak bagus seperti itu ya. Jadi banyak banget dari harga di bawah 100 ribu sampai ke mungkin bisa ke 500 sampai 700 ribu tergantung merek tripod seperti ini ya. Nah, tripod ini bisa untuk kamera seperti apa? Kamera DSLR tentu bisa, mirrorless apalagi. Kalau di bawah-bawah itu tentu saja bisa ya, misalnya kayak HP, pocket kamera, mirrorless bisa, DSLR bisa. Video cam yang mungkin beratnya cuman 1 kilo lebih dikit ya bisa. Nah, tapi ada yang jenis seperti ini juga yang cukup premium, itu bisa sampai handle kamera besar seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini nggak bisa. Tapi ada yang jenis seperti ini yang di atasnya lebih besar sedikit, kepalanya lebih besar.
dia bisa handle sampai kamera video yang ukurannya cukup besar. Nah, oke, lanjut. Ini tripod yang paling umum lah. Jadi kalau kalian ke toko foto cari tripod mungkin akan dikasih seperti ini. Nah, lanjut. Saya bisa katakan kalau tripod ini adalah professional tripod video. Nah, jadi bahannya dari metal, terus kunciannya sama tadi. Untuk kunciannya seperti ini. Lalu di bawahnya ada ball karetnya. Terus ada semacam apa ya? Jarum kali ya, jarum di dalam ini. Sini. Nah, ini penggunaannya terutama untuk video. Kenapa? Karena dia punya headball, kepalanya cukup besar dan mostly dari metal, campuran plastik sedikit di beberapa area. Dan ini bisa sampai, kalau misalnya kita ngomong kamera video, itu bisa mungkin sampai yang beratnya 3 kilo ke atas. Dia bisa handle. Nah, tripod ini tidak cocok untuk dibawa mobile karena beratnya tripod ini sendiri mungkin juga hampir 5 kilo, 3-5 kilo lah, seperti itu. Nah, keunggulannya apa sih? Keunggulannya pasti beban yang bisa diangkat itu lebih besar, lalu fluidnya juga lebih smooth, kunci-kunci dan segala macamnya lebih terukur semuanya, dan lebih fleksibel. Jadi kalau tripod yang kita tadi pakai itu benar-benar 3 tripod yang tadi saya jelaskan sebelum ini itu benar-benar bergantung pada kaki-kaki tripod. Jadi kalau misalnya kaki tripodnya kita pakai di area yang tidak datar kayak gitu, ya kita hanya bisa bergerak sama kaki-kakinya kayak gitu. Jadi pendekin satu kaki terus panjangin sampai water pass-nya normal. Nah, kalau tripod yang seperti ini, dia punya rotation lagi di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak dapat tempat yang ideal untuk menaruh tripod, untuk meratakannya, untuk membalancekannya di water pass, ini juga bisa kita putar dari sini. Jadi dia sangat fleksibel, dan harganya sekali lagi tripod seperti ini cukup mahal. Tripod seperti ini yang seri ini ya, ini Atanta VD 2500 itu harganya kalau nggak salah 1,5 juta sampai 1,8 seperti itu. Tapi ya kualitasnya oke. Mostly 80% metal. Ya. Nah, satu tripod yang terakhir sama kayak Atanta tadi. Ini justru ini barang yang cukup lama kalau dilihat ya. Sudah lecet sana sini, terus udah lumayan ada beberapa bagian juga karat seperti itu ya. Nah, tapi kenapa saya masih masukkan ke video ini? Karena ini adalah sebuah contoh bahwa barang yang dengan kualitas tinggi dan dengan harga yang cukup tinggi punya umur hidup juga lebih panjang. Jadi ini tripod ini sudah ada dan sudah dipakai di gereja saya itu sekitar 7 atau 8 tahun. Dan ini masih kita pakai sampai sekarang. Kayak gitu ya. Nah,
Kelebihannya apa? Kelebihannya memang kalau seri ini kalau yang tadi itu kalau saya ngomong fungsinya sama persis dengan yang tadi barusan saya jelaskan, tapi dia ini punya daya tahan yang bandel banget sih kalau menurut saya ya. Ini udah kebanting, udah dibawa sana sini, udah dipakai sama ratusan orang, ratusan kali kayak gitu. Tapi degradasi kualitasnya itu, penurunan kualitasnya itu enggak jauh. Jadi sampai sekarang pun masih bisa dipakai. Tapi mungkin ya ada beberapa kunci, misalnya kunci ini juga enggak padat kali kayak gitu. Jadi enggak padat banget. Jadi kalau misalnya kayak ini udah agak susah diturunin kayak gitu. Terus beberapa kuncian seperti ini kan, seperti ini dia udah keluar, harusnya kan di dalam dia udah keluar dari relnya, harusnya kan seperti ini Pak. Kuncinya juga kurang rapat lagi, sekarang udah bisa lost kayak gitu. Jadi kita kalau mau pakai ini secara optimal harus diakalin di beberapa area kayak gitu. Tapi ya ada kualitas, ada harga juga yang harus dibayar. Nah, harga tripod ini mungkin kalian bisa cari lah ya di e-commerce atau di mana, di source di mana. Tripod Liebeck TH650DV. Ini harganya 4 juta ke atas. Nah, jadi worth it enggak? Ya itu balik lagi ke masing-masing kalian. Nah, dan ini adalah contoh-contoh tripod yang bisa kita pakai, baik untuk pemakaian casual, pemakaian sehari-hari, ataupun untuk pelayanan seperti itu. Nah, kalau kita di gereja kita pakai tripod yang besar ini. Kalau untuk di ibadah, untuk produksi ibadah, untuk live ibadah, kita pakai tripod yang besar seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita untuk keperluan di luar-luar, misalnya syuting atau buat video, kita lebih condong pakai tripod yang tadi, yang medium seperti ini. Nah, balik lagi, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya untuk ngevlog dengan pocket kamera atau HP yang kayak gini juga cukup sih, karena memang dipegang doang kan. Nah, next setelah video ini saya akan buat cara menggunakan tripod. Nah, cara menggunakan tripod sebenarnya simple sih. Tripod ini tinggal buka, pasang, ratakan, taruh kameranya, ya sudah selesai kayak gitu. Nah, cuman ada beberapa kesalahan yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan tripod kalau kita nggak tahu harusnya itu seperti apa. Setelah ini saya akan ajarkan sedikit bagaimana cara menggunakan tripod yang benar.